Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu Rika akan memberikan materi tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menyusun informasi baik secara lisan, tulisan, atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Nah, anak-anak, mari kita masuk pada materi kita yang pertama. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, salah satu cirinya adalah bergerak. Manusia bergerak menggunakan kaki atau yang disebut dengan berjalan. Kemarin kita sudah belajar cicak bergerak merayap di dinding. Nah, dan ikan bergerak menggunakan siripnya. Nah, lalu apakah tumbuhan juga bergerak? Apakah kalian tahu? Jika kalian tidak tahu atau belum tahu, Ibu Rika akan menjelaskan kepada kalian. Tumbuhan juga bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar bergerak ke bawah menuju sumber air. Nah, anak-anak, selain bergerak tadi, sekarang bernafas. Nah, makhluk hidup bernapas menggunakan sistem pernapasannya masing-masing. Yang pertama manusia. Manusia bernapas dengan apa? Ya, manusia bernapas dengan paru-paru. Yang kedua, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, lalu apakah tumbuhan juga bernapas? Apa kalian tahu? Nah, anak-anak, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas menggunakan stomata, yaitu mulut, daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Nah, selain bernapas, sekarang makhluk hidup membutuhkan makan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia dan hewan memerlukan air dan makan untuk keberlangsungan hidupnya. Begitu juga tumbuhan sama membutuhkan makan dan air. Nah, tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, anak-anak, apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan pengolahan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Bahan yang digunakan untuk berfotosintesis adalah air, karbon dioksida. Air didapat oleh tumbuhan melalui akar-akarnya, sedangkan karbon dioksida didapat melalui stomata dan lentisel. Nah, anak-anak, selain memerlukan air dan karbon dioksida, tumbuhan juga memerlukan klorofil dalam fotosintesis. Anak-anak tahu apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau pada daun. Jadi, klorofil berfungsi sebagai pengikat cahaya matahari yang dapat membantu proses fotosintesis. Anak-anak, agar unsur hara di dalam tanah tercukupi, maka kita harus memupuk tanah. Karena jika tanah selalu dipupuk, maka tanahnya subur dan dapat membantu tumbuhan berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Kemudian anak-anak, hanya tumbuhan yang memiliki daun berwarna hijau yang bisa melakukan proses fotosintesis. Selain memerlukan makan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri peka terhadap rangsang. Misalnya kita manusia jika terkena sinar matahari secara langsung karena silau, maka kita akan menyipitkan mata kita seperti ini. Nah, itulah peka terhadap rangsang kalau kita manusia. Selanjutnya,
Daun putri malu akan menutup jika disentuh. Yang ketiga, buah pohon pacar. Nah, buahnya akan meletus jika disentuh. Dan yang terakhir ini adalah hewan apa? Ya, ini adalah hewan namanya kaki seribu. Kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, anak-anak, selain peka terhadap rangsang, sekarang ciri-ciri makhluk hidup juga adalah tumbuh dan berkembang. Sekarang tumbuh. Tumbuh bisa diartikan sebagai penambahan ukuran tinggi dan beratnya. Nah, sekarang tugas kalian, amatilah dirimu sendiri, lakukanlah pengukuran terhadap tinggi badanmu. Apakah terjadi penambahan? Nah, jika ada, tulis di buku tulismu berapa penambahannya. Selanjutnya, pengukuran berat badan. Lakukan pengukuran berat badanmu. Apakah terjadi penambahan dari kelas 1 sampai kelas 3? Jika ada, tuliskan di buku kalian, di buku tulis kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri berkembang biak. Anak-anak, selain makhluk hidup tumbuh dan bergerak, makhluk hidup berkembang biak sesuai dengan caranya masing-masing. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada dengan cara bertelur. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian lagi, carilah 5 hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tulis di buku tulis kalian sebagai petunjuk. Silahkan kalian buka buku tema halaman 1, buku tema 1 maksud Ibu, halaman 13. Nah, di sana nanti ada contoh tabelnya. Isi berdasarkan tabel di buku tema 1 halaman 13. Selanjutnya anak-anak, buatlah kalimat yang ada pada halaman 15. Pada halaman 15 terdapat 5 kata yang harus kalian buat untuk menjadi kalimat efektif. Silahkan tulis di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, semua makhluk hidup yang ada di bumi merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap makhluk hidup yang ada di bumi bisa bergerak dengan caranya masing-masing. Keberagaman cara bergerak wajib kita syukuri sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sikap yang harus kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Tuhan dengan cara menjaga kesehatan tubuh, dengan cara istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Selain itu, hal yang bisa kita lakukan di kelas untuk mensyukuri nikmat Tuhan adalah dengan cara menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman kita. Kadang ada teman kita yang pandai menari, ada yang pandai membaca puisi, berhitung, dan ada pula yang pandai bernyanyi. Semua itu wajib kita syukuri sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, hal mensyukuri nikmat Tuhan merupakan salah satu pengalaman sila ke-1 Pancasila, yaitu yang berbunyi, apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, sila pertama ini disimbolkan dengan lambang bintang. Simbol ini bermakna setiap makhluk hidup yang ada di Indonesia mengakui atas adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, kita harus taat kepada Tuhan dengan cara mematuhi perintahnya dan menjauhi larangnya. Nah, itulah sikap kita selain bersyukur kepada Tuhan, patuh dan taat kepada perintah-perintah Tuhan, kita juga harus menghargai kepercayaan yang dianut masing-masing teman kita atau setiap orang. Jika kita melakukan ketiga hal tersebut, maka kita sudah mengamalkan sila Pancasila. Anak-anak, sekarang tugas kalian buka buku halaman 1, buka buku tema halaman 20. Kerjakan di buku tulis kalian. Sampai di sini materinya. Jangan lupa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.